Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Admin harap kalian selalu dalam keadaan baik-baik aja ya. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh, dan yang lagi sedih semoga terobati kesedihannya dan bisa senyum lagi. Oke, episode terakhir dari G-Wits. Episode penutup yang admin rasa bukan hanya nutup keseluruhan cerita dari G-Wits, tapi menutup juga segala kemungkinan dari teori-teori gilanya admin atau bahkan mungkin kalian ya. Nah, di episode akhir ini semuanya benar-benar ditutup dengan bahagia banget. Gak ada tuh namanya bau-bau kematian atau hal-hal lain yang bikin kita nanya-nanya lagi. Ini benar-benar ditutup dengan ending yang benar-benar udah selesai. Ya selesai aja gitu. Dan admin yakin kalian juga ngerasakan hal ini juga. Tapi admin yakin kalian mungkin ada yang kecewa juga ya, dan bertanya-tanya nih G-Wits segini doang. Oke, buat kalian yang bertanya-tanya G-Wits ini cuma ditutup kayak gini, mending kita bahas satu persatu aja buat tahu kesimpulannya di akhir ya. Oke, kita mulai dulu dari terhubungnya Sule dan Eri. Nah, penyerangan yang dilakukan sama si SEL yang gunain mesin laser penghancur raksasa ELTS-nya itu yang harus ngebuat Eri atau Gundam Erial harus hancur lebur dan menyisakan bagian inti kokpitnya aja. Sule yang ngeliat Eri yang udah hancur lebur tersebut kemudian langsung ngampiri puing inti yang tersisa dari Eri tersebut untuk mastiin apakah si Eri ini masih hidup dan terselamatkan. Dan sayangnya di situ Eri terlihat gak tertolong ya, dan di situ datang juga Guel, Lauda dan Velsi buat ngebantu Sule. Nah, namun sesaat setelah mereka datang dan ngehampiri si Sule ini, secara tiba-tiba Sule nerima efek dari data storm yang berlebihan yang ngebuat pada akhirnya Sule nggak sadarin diri. Nah, kemudian scene berlanjut ke Sule yang udah terbangun namun masih dalam keadaan lemas gitu karena efek data storm yang diterimanya berlebihan. Di situ si Roji jelasin kalau mereka ini masih punya waktu ya sampai mesin penghancur ELTS ini berfungsi kembali dan nembakin lagi lasernya. Nah, di sisi lain Miorin dan lainnya udah terpojok sama timnya si Prospera ya, yang mengharuskan mereka untuk menyerahkan diri juga. Selain itu di sisi lain, di sisi SEL, pimpinan SEL di situ terlihat udah nggak kompromi lagi dengan Benerit Group ya, yang berdasarkan omongannya itu dia bilang kalau Benerit ini udah hancurin filosofi kedamaian dari front. Nah, kembali ke Sule lagi, segala persiapan udah dilakukan Sule dan teman-teman asrama bumi lainnya yang tidak ikut dengan Miorin di pusat kendali Quiet Zero Prospera. Di situ Sule yang masih dalam keadaan lemas harus melaksanakan tugas akhirnya untuk pergi ngebawa puing sisa Gundam Erial atau Eri sendiri menuju pusat kendali Quiet Zero, sekaligus juga nyelamatin Miori dan lain-lainnya. Nah, dengan bantuan teman-teman asrama bumi seperti Ojelo Gabel dan Nuno Kargan yang bantuin penyesuaian kendali Gundam Caliburn agar sesuai dengan Gundam Erial, dan kemudian didukung juga sama Guel dan orang-orang Jetak lainnya, Sule pada akhirnya pergi dan singkat cerita sampailah si Sule ini di pusat kendali Quiet Zero. Nah, di situ Sule yang baru aja sampai langsung disambut sama si Prospera, dimana di sini kita bisa ngeliat si Prospera di depan Sule terlihat nunjukin muka-muka munafiknya lagi ya, dengan meminta kembali puing sisa Gundam Erial atau Eri itu sambil ngebuka topengnya itu. Nah, di sini terjawab ya, ternyata efek data storm yang ada di sekitar wajahnya Prospera ini ternyata bukan karena dia pemburu iblis atau sejenisnya dan lain-lain lah pokoknya. Nah, menurut kata-kata Belmeria, ini adalah efek dari pencemaran dari data storm, dimana si Prospera juga bilang kalau bagian kakinya ini udah nggak bisa gerak lagi. Nah, di sini kita tahu kalau penggunaan teknologi format gun dengan menghubungkannya ke data storm berisiko parah seperti halnya yang dialami si Prospera ini. Nah, mungkin inilah juga alasan kenapa si Sule ini bisa sampai pingsan dan dia lemes pas gunain Gundam Caliburn. Nah, di situ Sule yang nerima rayuan manis dan kata-kata manis dari Prospera yang sebenarnya pahit, cuman bisa diam dan mikirin sesuatu yang mengisyaratkan tekad dari seorang Sule sendiri. Karena di sini Sule bukanlah Sule yang dulu lagi. Sule punya keputusannya sendiri dan gak terpengaruh lagi sama kata-kata hasutan ibu jahanamnya ini. Yang pada akhirnya Sule ini memutuskan untuk menaikkan skor permet yang kemudian mempertemukannya sama si Elan nomor 4. Yap, di sini kita pada akhirnya bisa ngeliat pertemuan Sule sama si Elan yang sempat tertunda di episode-episode sebelumnya ya. Di sini pada akhirnya mereka benar-benar dipertemukan. Di situ Elan menjelaskan kalau di tempat itu atau di pusat kendali Quiet Zero tersebut tersimpan arsip organoid enhanced human. Artinya bener ya, mereka manusia yang ditingkatin itu atau admin nyebutnya manusia-manusia cloningan buatannya si Belmeria ini yang udah dimusnahin itu nggak bener-bener jiwanya itu udah mati. Makanya Belmeria di sini diminta si Prospera buat ngebantu Quiet Zero di awal ya, mungkin buat alasan itu juga. Nah, di situ si Elan juga bilang kalau dirinya ini juga sama seperti Eri. Nah, maksud dari perkataan Elan ini kemungkinan besar ialah mungkin mekanisme pemindahan jiwa Eri ke Gundam sama seperti Elan ini sekarang. Dan di tengah percakapan singkat mereka kemudian kita diperlihatkan Elan mengelurkan tangannya, dan seketika itu juga kita diperlihatkan cahaya putih terang di antara si Sule dan si Elan. Nah, kemudian Sule pergi keluar dari pusat kendali Quiet Zero dan mencoba berkomunikasi kembali ke Eri di situ. Dan tiba-tiba Gundam Erial atau Eri terbangun kembali dengan gunbitnya yang mengelilinginya. Di situ Eri beserta Ripley Child lainnya nunjukin wujudnya, dan di situ Eri yang nggak ngomong banyak dan cuma bisa senyum tipis kemudian langsung ngarahin gunbit Gundam Erialnya itu nyatu ke Gundam Caliburn. Di sini jujur admin baru tahu ya kalau ngelihat Gundam Caliburn ini sekilas memang
mirip Gundam Ariel ya. Dan apalagi di sini udah disesuaikan bagian pendorong belakangnya jadi makin mirip Ariel banget. Nah, setelah gunbeatnya Gundam Ariel menyatu sama Gundam Caliburn, admin sempet senang sendiri di sini. Anjay, bisa digabungin gitu ya, Gundam Caliburn berasa dapat bentuk baru gitu. Tapi kok pas semuanya udah nyatu dan ngeluarin cahaya baru dari efek format gunnya ini, di sini kayak ada yang aneh gitu. Warna format gunnya kok warna-warni gini. Admin kira di sini bakal jadi warna ungu kebiru-biruan gitu atau warna lainnya deh. Tapi di sini malah ngambil warna kaum ya gitulah. Dan di situ kita bisa ngeliat juga efek data storm si Sule ini juga berubah jadi warna-warni gitu ya. Dan Sule bisa terhubung ke perangkat apa saja, seperti di situ tahu kalau si SL ini mau nyerang kendali Quiet Zero lagi, dan juga bisa ngejembatanin komunikasi Miorin ke semua saluran termasuk menghubungkannya ke SL untuk menyampaikan keputusan baru untuk membubarkan Benerit Group dengan cara menjual kepemilikan aset ke bumi. Nah, ini merupakan hal yang sama yang dilakukan perusahaan Grizzly di bawah naungan Sadik ya. Dan di sini Miorin melakukan hal yang sama seperti Sadik, yang mana di sini untuk meyakinkan lagi, di situ Miorin juga membuktikan bukti-bukti keterlibatan SL bersama perusahaan Grizzly di bawah Sadik yang meyakinkan bahwa SL ini bersalah. Nah, atas penyampaian keputusan dari Miorin tersebut kita diperlihatkan beberapa sisi ya. Seperti dari sisi bumi yaitu Dawn of Fall, kita diperlihatkan si Naji sama si Olcott ini. Terus juga si Elan yang memutuskan buat keluar dari perusahaan Pel dan perusahaan Pel sendiri dijual habis. Namun SL yang ngedengar langkah tersebut gak berhenti dan nerima omongan Miorin gitu aja. Si SL ini langsung ngelancarin serangan kedua senjata raksasanya ini, ILTS-nya ini. Namun Sule di situ pastinya nggak tinggal diam. Sule langsung aktifin kemampuan kaum warna-warni pelanginya ini, kemudian manggil Gundam Varak, Gundam Swordset, dan sisa puing Gundam Ariel sendiri, dan ngebentuk lingkaran efek yang kemudian nyiptain efek warna-warni di sekitar mereka yang kemudian mampu ngehentiin kendali ELTS secara paksa. Nah, di situ pimpinan SL yang ngelihat senjatanya ini udah nggak berfungsi lagi, pada akhirnya cuma bisa bengong dan nggak berkutik. Dan pada akhirnya SL dapat dipukul mundur sama si Sule dengan kemampuan warna-warninya ini. Oh ya, BTW judul The Witch from Mercury di sini digambarin lagi ya, dimana sebelumnya kita ditunjukin tongkat penyihir dari Gundam Caliburn, dimana di episode 24 ini kita ditunjukin lagi hal-hal berbau penyihir atau witch seperti judulnya The Witch from Mercury, yang mana di akhir cerita ini bukan diselesaikan dengan duel hancur-hancuran tapi lewat sihir dari efek format gunnya si Sule. Dengan ini Sule resmi menjadi penyihir betulan ya. Oke, hal selanjutnya lagi ialah kembalinya orang-orang yang pernah terhubung dengan teknologi format gun. Oh ya, efek kaum pelangi yang dimunculin sama si Sule ini kalau orang-orang bilang merupakan efek di mana level permet udah sampai di level 9 ya. Belmera pun juga bilang di salah satu dialognya kalau ini merupakan efek level permet di atas level 8. Artinya bisa dipastikan sepertinya ini level 9 ya. Nah, dengan sampai level permet sampai ke level 9 ini kita ditunjukin orang-orang yang sebelumnya tewas dan pernah terhubung ke Data Storm. Seperti di sini yang pertama kali muncul ada Nadim dan orang-orang dari Vanadis, terkhusus si Nenek Cardo ya. Oke, akhirnya terjawab ya di mana Nenek Cardo selama ini. Rupanya dia benar-benar udah dibunuh setelah kejadian di prolog kemarin. Dan di sini kita ditunjukin lagi Norea dan Sophie yang memperlihatkan dirinya ke Elan nomor 5. Dan di scene pertemuan-pertemuan ini pada akhirnya Prospera juga dapat bertemu sama si Eri dengan wujud aslinya juga ya. Dan di situ si Prospera juga bisa meluk si Eri dengan wujud Data Storm-nya itu. Dan setelah semuanya itu secara perlahan seluruh Gundam dan kendali Quiet Zero menghilang. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa artikan keinginan Prospera pada intinya nggak bisa terwujud kalau nggak ada Sule ya. Dan di sini memang harus Sule juga yang mengakhiri semua ini. Nah, kemudian setelah seluruh Gundam menghilang perlahan, di situ menyisakan Sule yang mengambang di luar angkasa. Nah, admin kira di sini si Sule ini udah mati ya, apalagi pas tahu juga si Miorin ini nangis juga. Ya, admin di sini mikirnya ini cerita bakal berakhir dengan sad ending kayak Gundam ABO di mana si Mikazuki main karakternya juga tewas, tapi ternyata enggak dan Sule masih sadar dan dia hidup. Oke, next lagi ke pembahasan soal nasib seluruh karakter. Yap, di sini nggak ada satu karakter pun yang mati ya, dan setelah 3 tahun berlalu kita ditunjukin nasib-nasib dari masing-masing karakter itu. Kayak Nika yang keluar dari tahanan dengan tampilan rambut barunya, dan nasib karakter dari asrama bumi lainnya kayak si Cucu. Kemudian si Elan nomor 5 yang lagi nyari tempat dari gambar yang dilukis sama Sonoria, terus si Sadik yang mau jalani sidang, terus kemesraan si Petra dan si Loda yang mana di sini kita ditunjukin kalau Petra ini pakai teknologinya Garn Arm ya, yang mengartikan juga bahwa perusahaan Garn Arm di sini masih eksis ya. Kita ditunjukin juga tokoh fenomenal di series ini yaitu Guel yang menjalin bisnis bareng si Elan asli, dan ada juga Cecilia yang mana ditunjukin juga sepertinya Astikasia sekarang berada di bawah naungan mereka ini. Dan di sini nggak lupa juga kita ditunjukin kondisi Miorin yang ditemani orang-orang dari bekas perusahaan Grizzly yang mencoba menjalin kembali hubungan mereka sama orang-orang bumi, dimana si
si Myorin ini ngunjungi lagi Queen Harbor. Nah, di situ ditunjukin masih ada massa yang berdemo. Mereka ini menuntut keadilan yang terjadi akibat Gundam, seperti ditunjukin ada anaknya tewas karena Gundam dan lain-lain lah pokoknya. Namun di sini kita tahu juga kalau anak-anak di bumi sudah mendapatkan haknya, seperti ditunjukin di sini mereka ini sudah sekolah. Dan di sini ditunjukin juga kalau Benerit Group pada akhirnya kembali dikelola oleh pihak luar angkasa, namun masih mengedepankan prinsip keadilan dengan orang-orang bumi. Dan di sini scene ditutup dengan pertemuan Myorin sama si Sule, yang mana di sini diketahui kalau si Eri ternyata masih hidup meskipun dalam wujud gantungan yang pernah dikasih sama si Sule ya. Yang mana ini berkat bantuan Sule ya, sebelum kejadian menghilangnya Gundam Ariel beserta Gundam-Gundam lain, Sule ini ternyata mindahin jiwa Eri ke gantungan ini. Nah, di sini nih kita tahu juga kalau si Prospera ternyata masih hidup juga meskipun pakai kursi roda seperti halnya si Sarius ya. Tapi di sini ini sebenarnya admin nggak fokus ke Eri ataupun si Prospera yang masih hidup, tapi admin fokusnya ke hubungan di antara Myorin sama si Sule, yang entah apa yang dipikirkan di sini, dimana si Myorin sama si Sule ini kayaknya udah bener-bener ngejalanin hubungan yang jauh lebih serius, dimana diperlihatkan mereka ini mengenakan cincin di jari manis mereka masing-masing. Dimana kalau kalian tahu sendiri kalau mengenakan cincin di jari manis itu kan identik dengan apa ya, kalian pikirin sendiri lah. Admin nggak mau banyak berkomentar tentang ini, tapi buat admin ini series sepertinya udah banyak keluar dari jalur normal. Mungkin ini satu-satunya hal yang admin benci dan gak admin sukai dari series ini, dimana unsur-unsur semacam ini dimasukkan tidak secara jelas, tapi kita langsung tahu arahnya mau ke situ. Ya meskipun kita sendiri nggak bisa berspekulasi banyak kalau ini benar-benar ngarahnya ke situ ya. Oke, hal terakhir dan penutup dari pembahasan kita di episode ini dan paling penting ialah kesimpulan admin, yaitu soal happy ending yang gak bikin penonton happy. Nah, disclaimer aja ini menurut pendapat admin ya, sebagai penonton, dan mungkin kalian juga berpikir hal yang sama seperti admin. Nah, ini series buat admin ditutupnya terlalu maksa, tapi nggak salah juga. Penutupnya ini ya benar-benar ditutup dengan cerita yang cukup menjelaskan kalau ini udah selesai. Ya hanya aja ya buat admin terlalu dipaksakan aja gitu. Segala sesuatu yang kita tanyakan dan kita teorikan selama ini ya cuma buat sekedar obrolan aja. Kayak kemana ibunya Myorin, apakah di episode kemarin itu ibunya Myorin? Ya ibunya Myorin udah mati di sini. Terus flashback karakter kayak Sadik, terus nasib orang-orang Dawn of War belum jelasin juga. Ya gitu-gitu aja udah. Dan pertanyaan-pertanyaan lain yang pernah admin teorikan atau bahkan kalian juga di review-review admin sebelumnya pernah kalian utarakan juga, ya bisa dibilang ya cuma gitu aja. Ya bisa dibilang ini happy ending banget ya. Nggak ada namanya bau-bau kematian, terus nasib karakter yang kasihan, atau bahkan kemungkinan konflik baru yang bisa dimulai lagi di season berikutnya. Meskipun ada sedikit kemungkinan konflik baru bisa dimulai lagi ya, kayak kemunculan SL yang bisa jadi ini kan bentar banget. Nanti bisa jadi ya SL ini muncul lagi di season berikutnya, dan nasib orang-orang bumi yang sepertinya belum benar-benar sejahtera banget di sini belum dijelasin ya. Nah, tapi di sini semuanya kayaknya udah selesai gitu aja. Udah selesainya ya kayak gini. Ini udah ujung Gundam The Witch. Dan kayaknya sulit untuk ngemulai season baru Gundam The Witch ini dengan tokohnya Sule lagi. Makanya buat admin season berikutnya ini masih tanda tanya. Meskipun episode 24 ini rasanya ditutup terburu-buru ya. Ibaratkan ada 48 episode harus diselesaikan dan ditutup dengan 24 episode. Nggak kayak series IBO atau Gundam Double O di mana di season 1 masih ada kemungkinan buat bersambung ke season 2, dan benar aja season 2-nya kemudian kita ditunjukin konflik akhir yang sebenarnya ya. Kalau Jiwits ini mau ditutup di season ini pun udah bisa karena semua karakternya ya nasibnya udah jelas. Di kreditnya pun nggak diterangin juga kalau ini bakal bersambung atau nggak kayak di Gundam Double O atau IBO. Kalaupun ini dilanjut, admin rasa bakal ada cerita baru lagi dengan tokoh-tokoh baru lagi yang masih terhubung dengan karakter-karakter di season ini. Admin malah mikirnya mending buat series Gaiden-nya si Guel kayaknya asik ya, lebih menarik daripada tokoh utamanya si Sule ini. Ini buat admin tapi ya. Ya secara keseluruhan buat admin nih series punya cerita yang bagus, tapi sayangnya harus dikemas terburu-buru. Yang buat penonton kayak admin gini ya agak kecewa juga sebenarnya. Ditutupnya dengan cerita yang happy ending juga. Ya mungkin kalian mikir min jangan berharap atau berekspektasi kayak Gundam EBO ya. Ya admin mikirnya di tengah-tengah episode Jiwits ini kan rasanya udah suram ya, jadi nggak salah juga ditutup dengan hal yang suram atau sad, tapi ditutup dengan cerita yang rapi dan menarik. Masalahnya Jiwits ini benar-benar happy banget. Nah kalau kalian ngerasain juga tema cerita ini berubahnya juga jauh banget ya, dimana di tengah-tengah kita ditunjukin cerita yang suram terus ditutup dengan hal yang happy ending banget kayak gini. Sayang aja gitu cuma buat 24 episode. Padahal kan ini bukan Jirekon yang tayang juga 24 episode kayak Jiwits ini yang kemudian harus diusaikan atau dihentikan karena dapat hujatan. Kalau Jiwits ini kan buat admin seriesnya udah bagus yang kemudian disia-siain gitu aja dan nggak dieksplor lebih jauh lagi. Ya admin harapnya setelah ini ya Sunrise mau ngelanjutin nih series entah dengan sudut pandang cerita ke siapa yang mungkin pada akhirnya bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan dan teori-teori kita selama ini, atau mungkin sebenarnya ini
ini lagi di tahap perkembangan pembuatan, jadi kita lihat aja nanti. Ya untuk sekarang admin nggak bisa berkesimpulan juga nih series udah stop atau bakal lanjut ya. Jadi kita tunggu aja infonya berikutnya. Tapi terlepas dari itu semua, terima kasih untuk seluruh cerita Ji-Witch ini dan antusiasme kalian. Dan sampai jumpa di season berikutnya kalau benar ada ya. Dan akhir kata, admin pamit undur diri. Bye-bye. You fucking